warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Brandika Sabani dengan NIM 202318800061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tanamlah kejujuran, maka engkau akan menuai kepercayaan. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal, yakni kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. 1a. Bacalah 1 ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan jujur dan amanah. Yang B. Jelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya kepadamu sedang kamu mengetahui. 1b, yaitu indikator orang amanah. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya bersikap amanah. Ada beberapa ciri yang menandakan bahwa seseorang bisa disebut sebagai orang yang amanah. 1. Menepati janji. Orang yang memiliki sikap amanah adalah orang yang bisa dipercaya. Dalam arti lain, mereka bukanlah orang yang munafik. Yang kedua, jujur. Seseorang yang amanah tentu akan selalu berkata dan bersikap jujur. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan yang berbalas surga, sedangkan kebohongan akan membawa pada keburukan. 3. Dipercaya banyak orang. Orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kepercayaan terhadap apapun. Dengan kata lain, ia selalu amanah dan jika berjanji pasti ditepatinya. Orang yang amanah tentu akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Pahira dengan NIM 202318800059. Di sini saya akan menjawab UTS PAI soal nomor 2. Salah satu pilar supremasi hukum adalah keadilan. Berbuat adil memang sudah mudah diucapkan tetapi berat dilaksanakannya. A. Jelaskan pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyampaikan yang satu dengan yang lain, al-musyawah. Istilah lain dari adil adalah al-qis, al-mis, atau sama bagian atau semisal. Secara etimologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah atau berbeda satu sama lain. Secara etimologis, kata keadilan berasal dari bahasa Arab al-adil yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Keadilan berasal dari kata kerja adalah yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah justice, yang berasal dari bahasa Latin justitia. Arti kata keadilan secara terminologi atau luas dapat ditemukan dari berbagai pendapat para filsuf, ahli pikir yang jumlahnya puluhan. Dari pendapat itu, antara pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Walau demikian, beragam pendapat hakikatnya memiliki kesamaan. Mencemari lingkungan tanpa adanya tumbuh-tumbuhan dan binatang, hidup akan terasa monoton.
dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kita wajib berlaku adil terhadap seluruh makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam raya ini dengan selalu menyayangi, menjaga, memelihara, dan melestarikan seluruh ciptaan Tuhan. Salah satu contoh pengertian keadilan secara terminologi dalam lingkungan dunia pemikiran modern adalah, menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Harunisa dengan NIM 202318880064 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjawab soal UTS 2B, yaitu membaca surat Al-Maidah ayat 8 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Warsanda KH dengan NIM 202318880058 akan menjawab soal nomor 3A pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu jelaskan makna Tuhan dalam perspektif teologis dan filosofis. Yang pertama, makna Tuhan berdasarkan teologis itu adalah bahwa Sang Pencipta itu memiliki sifat transenden atau berjauh, sekaligus imanen, berada di sekitar kita dan dapat dijangkau. Namun ada pemikiran liberal juga yang menyebut bahwa Tuhan itu merupakan imajinasi dari manusia, sehingga ada juga pemikiran yang menyebut Tuhan adalah Tuhan yang gagal, yang tidak tahu bahwa manusia jatuh dalam pemberontakan sehingga mengalami kehancuran dan mengasingkan diri dari dunia. Sedangkan dalam konsep filsafatnya, itu mengurai adanya suatu pribadi yang tercipta tanpa ada yang dicipta, yaitu menopang tanpa perlu ditopang dan sumber dari segala keberadaan atau induk dari semua yang ada, serta kebijaksanaan manusia menyadari sumber dan menopang alam semesta ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratullah dengan NIM 2023188866. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS PAI nomor 3B yang dimana jelaskan perbedaan antara politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Baik, politeisme. Politeisme berarti seseorang mengakui bahwa ada lebih dari satu Tuhan yang bisa disembah di dunia ini. Jadi orang ini mengakui bahwa Tuhan itu tidak hanya satu yang disembah, melainkan ada lebih dari satu yang disembah. Selanjutnya monoteisme. Kalau monoteisme itu berarti mereka mengakui bahwa Tuhan yang disembah itu hanyalah satu yang mereka sembah. Namun mereka tidak memungkiri atau mereka tidak menentang bahwasannya ada Tuhan yang lainnya di dunia ini gitu. Terus monoteisme. Kalau monoteisme berarti seseorang mengakui bahwa hanya satu-satunya lah Tuhan yang bisa disembah, dan mereka itu kayak
mereka kayak tidak percaya bahwa ada Tuhan lain atau Tuhan yang lainnya yang disembah selain satu Tuhan yang mereka percaya itu. Jadi mereka hanya percaya bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta di dunia ini. Baik, mungkin sekian, itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Korina Izati dengan NIM 202318800063. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 poin A, yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang bersumber dari hati nurani yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan menjauhi larangan. Etika diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya satu tindakan berdasarkan akal dan hati nurani. Dan moral adalah nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Jadi, persamaan dari akhlak, etika, dan moral adalah 3 hal yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk perilaku manusia yang baik dan benar. Ketiganya dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral yaitu akhlak bersifat universal dan abadi karena bersumber dari nilai-nilai agama. Etika bersifat relatif dan dinamis karena dipengaruhi oleh perkembangan akal dan hati nurani manusia. Sedangkan moral bersifat relatif dan dinamis karena dipengaruhi oleh perkembangan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Disintap Tribiali dengan NIM 2023188060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang nomor 4B. Pertanyaannya, jelaskan beberapa indikator manusia berakhlak serta beberapa aktualisasinya di dalam kehidupan. Beberapa indikator manusia berakhlak diantaranya adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, memiliki banyak kebaikan, berperilaku benar dan jujur dalam perkataannya, seorang yang penyabar dan tenang, hatinya selalu bersama Allah, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman maupun lawan, dan tidak suka mengadu domba. Jika akhlak dipahami sebagai pandangan hidup, maka manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan Allah dan sesama makhluk hidup lainnya, hidupnya akan terasa lebih damai dan tentram. Lalu selanjutnya beberapa aktualisasinya di dalam kehidupan. Seseorang yang berakhlak itu biasanya mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seseorang itu banyak berzikir kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah, yang merupakan gambaran dari sikap sabar serta kerja keras yang sungguh-sungguh dalam pelaksananya, yang diharapkan gagal dari ekspektasi sehingga ia akan mampu menerima dengan lapang dada. Lalu selanjutnya ta'awun atau saling tolong-menolong, karena di dalam Islam tolong-menolong adalah kewajiban setiap muslim. Lalu selanjutnya menepati janji. Seseorang yang berakhlak tidak memiliki sifat yang munafik sehingga tidak akan mengingkari sebuah janji. Baik, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Fabrilian Azrina Qurrata Ayun dengan NIM 202318800065. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria masyarakat madani. Kriteria masyarakat madani dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada internal dan eksternal. Kriteria internal adalah kriteria yang berkaitan dengan kondisi masyarakat itu sendiri, meliputi kemerdekaan individu. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kemerdekaan individu. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Persamaan hak dan kewajiban masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi persamaan dan hak kewajiban.
Setiap individu, terlepas dari suku, agama, ras, atau jenis kelamin, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Toleransi. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Demokrasi. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi. Setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan. Setiap individu memiliki hak untuk memperlakukan secara adil oleh hukum. Perdamaian. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi perdamaian. Setiap individu memiliki hak untuk hidup damai tanpa adanya kekerasan atau konflik. Kriteria eksternal adalah kriteria yang berkaitan dengan kondisi negara, meliputi negara hukum. Masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup dalam negara hukum. Negara menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup dalam pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintah tidak melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang adil. Masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup dalam negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Hukum ditegakkan secara adil dan tidak dipandang bulu. Perekonomian yang adil dan merata. Masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup dalam perekonomian yang adil dan merata. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Pengembangan sumber daya manusia. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi pengembangan sumber daya manusia. Setiap individu memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Konsep masyarakat madani yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dapat dilihat pada masa pemerintahan beliau di Madinah. Pada masa itu, masyarakat Madinah hidup dalam kedamaian yang harmoni, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Nabi Muhammad juga menjunjung tinggi toleransi dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Madinah. Perwujudan masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu memahami pentingnya nilai-nilai masyarakat madani seperti demokrasi, keadilan, dan toleransi. Memperkuat lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM yaitu berperan sebagai agen perubahan dalam perwujudan masyarakat madani. Melakukan reformasi birokrasi yang bersih dan transparan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi perwujudan masyarakat madani. Peningkatan peran media massa. Media massa dapat berperan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi nilai-nilai masyarakat madani. Perwujudan masyarakat madani merupakan tantangan yang tidak mudah namun sangat penting untuk dilakukan. Masyarakat madani merupakan masyarakat ideal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Najah Mahmuda dengan NIM 202318800057. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu konsep tatanan masyarakat Islam yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dikenal dengan nama masyarakat madani. Apa saja kriteria masyarakat madani? Masyarakat madani yang diilhami oleh ajaran Nabi Muhammad SAW menciptakan landasan bagi suatu tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pertama, masyarakat madani ditandai oleh prinsip keadilan yang merata, di mana sistem hukumnya berusaha memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh warganya. Kedua, terdapat semangat partisipasi warga dalam urusan publik dan pembangunan masyarakat, menciptakan iklim partisipatif yang memperkuat hubungan antar individu dan lembaga. Yang ketiga, konsep keseimbangan hak dan kewajiban menjadi inti, memastikan bahwa setiap individu memiliki haknya, tetapi juga berkewajiban untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Yang keempat, nilai toleransi menjadi pondasi masyarakat madani, menghargai keragaman suku, agama, dan budaya. Kelima, perhatian terhadap kesejahteraan bersama tercermin dalam semangat gotong royong dan saling dukung antar warga.
Dan yang keenam, lembaga sosial dan ekonomi yang kuat diimplementasikan untuk menjaga stabilitas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketujuh, moralitas dan spiritualitas dikedepankan dengan ketaatan pada nilai-nilai agama sebagai panduan utama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, masyarakat madani mendorong pembangunan berkelanjutan yang menghormati ekosistem dan hubungan harmonis antar manusia dan lingkungannya. Konsep ini menciptakan visi masyarakat yang berlandaskan keadilan, kerjasama, dan moralitas untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.